Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Minggu 17 Desember 2023, hari Minggu Advent yang ketiga. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang kisah hidup Yohanes Pembaptis. Bicara tentang kesaksian hidup Yohanes Pembaptis. Di bagian awal Injil, kita mendengar tugas perutusan Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes mengatakan bahwa dia bukan terang itu. Ia hanya memberikan kesaksian tentang terang itu. Dia dengan jujur mengakui bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi. Ia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Tugasnya menghimbau agar jalan bagi Tuhan diluruskan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat populer zaman itu. Ia mampu menarik banyak orang. Banyak orang yang simpatis dengan pewartaannya. Dengan kehidupan yang sederhana dan sikapnya yang rendah hati, membuat banyak orang datang mendengarkan dia dan memberikan diri dibaptis. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia sangat terkenal. Dia punya peluang untuk mengatakan dia adalah sang terang itu. Namun itu bukan pilihan Yohanes. Dia tetap menunjukkan bahwa dia bukan sang terang. Terang sejati adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan kenabian Yohanes telah memberikan contoh untuk kita. Kesaksiannya telah menggerakkan banyak orang di Yerusalem datang mendengarkan dia dan memberikan diri dibaptis. Yang dilakukan Yohanes itu sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita semua sudah dibaptis. Lalu bagaimana kita menghayati pembaptisan kita?
Hari ini lewat kisah hidup Yohanes, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian. Kita belajar dari Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang terang itu. Dan kita juga memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menghadirkan hidup kita secara total menjadi tanda yang menunjukkan pada Tuhan, bukan pada diri kita. Kita dipanggil untuk memperbaharui diri kita dengan pertobatan, pembaharuan sikap dan cara hidup kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Diharapkan semuanya itu membuat orang lain mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dibutuhkan orang zaman ini bukan kita pandai ngomong, pandai bercerita tentang Tuhan, tapi tentang kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Karenanya tugas kita sebagai murid Tuhan adalah terus menjadi murid Kristus yang baik, yang tekun dalam doa-doa kita, yang memiliki perilaku hidup yang baik dan benar, yang memiliki sikap hidup yang baik dan benar. Itulah yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Itulah cara kita untuk memberi kesaksian. Hendaknya kita mampu menghadirkan cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal, mengikuti, dan memuliakan Tuhan. Maka tunjukkanlah diri kita sebagai murid Kristus lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.